Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, setelah kita mendirikan sholat duhur secara berjamaah, semoga semua yang telah kita lakukan mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada kekasih kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seperti yang rutin kita lakukan di tempat yang kita cintai ini, di kesempatan kita selalu membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di kesempatan siang hari ini saya ingin membacakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam kitabnya As-Sunan, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban di dalam kitabnya Sahih Ibnu Hibban, dan juga Al-Imam Ahmad di dalam kitabnya Al-Musnad. Alhamdulillah, seluruh ulama ahlul hadis mengatakan hadis ini merupakan haditsun hasan, hadis yang cukup kuat untuk dijadikan dalil. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Rasul yang bernama Abdullah ibn Mas'ud, sahabat yang meninggal pada tahun 32 Hijriah, meriwayatkan hadis sebanyak 848 hadis. Salah satu hadisnya yang kita bacakan di siang hari ini. Apa kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hurima ala kulli nar, dikatakan oleh Rasulullah SAW, hurima ala nar kullu hayyinin layyinin sahlin garibin minan nas. Hadis yang sangat singkat, tetapi hadis ini sebenarnya merupakan kabar gembira untuk kita, kabar gembira untuk umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena hadis ini diawali dengan kalimat hurima ala nar, diharamkan bagi nerakanya Allah, diharamkan atas neraka untuk menyentuh umat Nabi yang memiliki 4 sifat atau satu di antara 4 sifat. Orang yang memiliki 4 sifat ini dan dia adalah seorang muslim, orang yang sudah bersyahadat, umatnya Rasul, lalu memiliki 4 sifat ini, hurima 'alan nar, diharamkan dari api neraka untuk menyentuh orang itu. Manhum ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah yang 4 orang ini atau orang yang memiliki 4 sifat ini akan diharamkan dari api nerakanya Allah? Maka Nabi mengatakan kullu hayyinin layyinin sahlin qaribin minan nas. Yang pertama, kullu hayyinin, orang yang memiliki sifat hayyin. Hayyin itu orang yang tenang, tenang ketika terkena musibah, tidak gusar ketika terkena musibah yang dia tidak harapkan. Musibah boleh terjadi pada dirinya, sakit misalkan, atau di dalam kehidupan ekonominya mungkin tidak seperti yang diharapkan, atau mungkin musibah yang terjadi pada keluarganya. Tapi orang ini hayyin, tenang. Kenapa tenang? Yang pertama, orang ini meyakini dengan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim itu setelah dia berikhtiar, lalu dia iringi dengan doa, maka dia percaya semua apa yang terjadi adalah takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya setelah ikhtiar, setelah berdoa, dia serahkan semuanya kepada Allah. Dan dia yakin bahwa Allah itu lebih sayang kepada dirinya melebihi sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Kalau seorang ibu tidak mungkin menyakiti anaknya, apalagi Allah tidak mungkin hendak menyakiti kita. Maka musibah itu dihadapi dengan tenang. Kemudian yang kedua, kenapa dia tenang? Karena setiap musibah itu mengandung kasih sayang Allah. Karena ada hadis Bukhari Muslim dari Muawiyah bin Abi Sufyan, Rasulullah pernah bersabda, man yuridillahu bi khairan yusib minhu, siapa yang dikehendaki baik oleh Allah dikenakan musibah. Kata-kata musibah ini setelah kita ikhtiar, setelah kita berdoa, kena juga di situ pasti ada kebaikan.
Apa kebaikannya? Boleh jadi sebagai penggugur dosa kita, musibah yang menimpa kita. Boleh jadi sebagai pengangkat derajat kita. Boleh jadi ada musibah yang lebih besar di depan sana yang dihindarkan oleh Allah dengan diberikan musibah yang seperti ini. Itu yang membuat seorang muslim tenang saja ketika terkena musibah. Yang ketiga, kenapa seorang muslim itu harus tenang ketika kena musibah? Karena seperti kata Nabi Muhammad SAW, ana inda dhanni abdi bi. Hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Allah mengatakan, aku ini sesuai dengan dugaan hambaku. Seorang muslim itu setiap kena musibah selalu berhusnudzon kepada Allah. Oh, mungkin apa yang saya cita-citakan tidak berhasil, ada hikmah di belakang sana, ada kebaikan, ada sesuatu. Selalu dia husnudzon, selalu positive thinking dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia akan senyum walaupun dia sedang terkena musibah. Kemudian Rasulullah SAW itu selalu mengajarkan kepada kita, karena Nabi SAW yu'jibuhu al-fa'l. Rasul itu selalu dan sangat suka, cinta dengan harapan baik. Jadi seorang muslim ketika terkena musibah, yang ada di benaknya adalah harapan-harapan baik. Semoga setelah musibah ini ada kebaikan, semoga setelah ini ada. Selalu di belakangnya itu adalah yang disebut kebaikan-kebaikan. Karena Allah mengatakan inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Dan orang muslim ketika kena musibah tidak gusar, tidak berubah dari kebaikan-kebaikannya. Ketika biasa sholat, kena musibah tetap dia sholat. Ketika dia biasa zikir, ternyata ada musibah, tetap dia berzikir. Walaupun yang biasa sedekah terkena musibah, bisnisnya turun, tetap dia sedekah. Walaupun mungkin tidak sebanyak di saat dia tidak kena musibah. Oleh karena itu dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawat u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bertakwa yang telah disiapkan surga nanti adalah mereka-mereka yang dalam keadaan bersedekah baik senang atau susah. Artinya kondisi musibah itu tidak menghilangkan kebaikan-kebaikannya. Ini merupakan orang yang akan diharamkan dari api nerakanya Allah. Dia selalu tersenyum menghadapi musibah karena harapan, husnudzon dan seterusnya membuat orang itu tersenyum. Insyaallah Allah jauhkan kita semua dari musibah. Dan apabila ada di antara kita yang terkena musibah, kita doakan semoga segera diangkat musibahnya dan dijadikan musibahnya sebagai penggugur dosanya, peninggi derajatnya, dan mendatangkan kebaikan yang lebih dan lebih. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, orang yang diharamkan dari api nerakanya Allah, hurima 'alan nar kullu hayyinin. Yang kedua, layyinin, orang yang layyin. Apa itu layyin? Lemah lembut. Tutur katanya lemah lembut, perkataan isinya lemah lembut, intonasinya pun lemah lembut, perbuatannya lemah lembut, tidak kasar, tidak keras, tidak menghina, tidak merendahkan, layyin. Dan Allah sendiri di dalam surat Al-A'raf ayat 157 memuji Nabi Muhammad karena sifat kelemah lembutannya. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Hai Nabi Muhammad, dengan sebab rahmat dariku dari Allah, engkau menjadi lemah lembut. Seandainya engkau kasar wahai Nabi Muhammad, lan faddu min hawlik, orang yang ada di sekitarmu akan meninggalkanmu. Sekelas Nabi Muhammad yang tampannya luar biasa, kelebihannya luar biasa, tapi tetap dengan kelemah lembutan itu yang menjadikan dia dicintai. Bahkan dalam hadis ini, orang yang lemah lembut akan dicintai oleh Allah, bahkan diharamkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita selalu menyebut nama Allah di dalam amalan-amalan kita dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Selain kita sebut nama kalimat Bismillah, tentunya itu sebagai doa supaya kita menjadi Rahman dan Rahim. Rahman dan Rahim ini adalah penuh kasih dan sayang. Dan Islam itu sendiri bahkan namanya Islam. Islam itu adalah kedamaian, kelembutan. Ini subhanallah. Makanya ayo kita jaga hati kita,
kita jaga lisan kita, kita jaga perbuatan kita, jaga agar bisa bersikap lemah lembut. Kenapa? Kelemah lembutan menjadi sebab diharamkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijelaskan oleh para ulama, surga itu adalah tempatnya orang yang berlemah lembut, sementara neraka adalah tempatnya orang yang faddan ghalidhal qalbi, kasar keras hatinya, itulah tempatnya finnar, kata Rasulullah SAW. Yang ketiga yang menjadi sebab diharamkan dari api nerakanya Allah, yang pertama hayyin, lembut, tenang menghadapi berbagai masalah dan juga musibah. Yang kedua layyin, lemah lembut. Yang ketiga sahlin, kullu hayyinin layyinin sahlin, orang yang sahal. Apa itu sahal? Selalu memberikan kemudahan kepada orang lain. Orang yang suka memberikan kemudahan kepada orang lain menjadi sebab diharamkan jasadnya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Bukhari Muslim yang lain dari Abu Hurairah, Rasulullah pernah mengatakan, man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang suka memudahkan urusan orang, maka Allah akan berikan kemudahan di dalam urusan dunia wal akhirah. Subhanallah. Apalagi kita bergerak di dalam bidang jasa, ini merupakan kesempatan jalan untuk menjauhkan diri dari api nerakanya Allah. Bagaimana? Ayo kita bantu saudara-saudara kita, kita bantu khususnya umat Nabi Muhammad SAW untuk memberikan kemudahan di dalam segala urusan mereka. Tentunya bukan konsep dari Islam yang mengatakan kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Itu bukan konsep Islam. Konsep Islam adalah kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit. Ini merupakan amalan yang sangat-sangat bisa untuk kita lakukan agar kita dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir sebagai penutup, kullu hayyinin, setiap orang yang tenang, layyin, yang lemah lembut, sahlin, yang selalu memudahkan urusan orang, dan yang keempat, kullu qaribin minan nas, orang yang dekat dengan orang. Maksudnya apa? Orang yang disukai oleh orang-orang yang ada di lingkungannya. Kalau di kantor, dia dicintai oleh orang-orang yang ada di kantor. Kalau dia ada, orang menjadi senang. Kalau dia tidak ada, orang menjadi sedih. Kalau dia gembira, orang yang di sekitarnya menjadi gembira. Kalau dia kena musibah, orang di sekitarnya menjadi merasa susah, merasa sedih. Di masyarakat lingkungannya disukai oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Di masjid disukai dengan orang yang ada di masjid. Dimanapun dia ada disukai oleh umat Nabi Muhammad SAW. Orang yang dicintai oleh umat Nabi Muhammad nanti diharamkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah tidak mau membuat sedih hamba-hambanya ketika ada seseorang yang mereka cintai disiksa dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya dijadikan orang-orang yang memiliki tempat di hati saudara-saudara kita semuanya, sebagaimana doa Nabi Muhammad untuk Abu Hurairah. Waktu itu Abu Hurairah bilang, ya Rasulullah, doakan saya supaya saya bisa dicintai oleh orang yang ada di sekitar saya. Maka Nabi bilang, ya Allah, jadikan Abu Hurairah di hati kaum muslimin. Insya Allah hari ini juga Rasulullah berdoa untuk kita, ya Allah, semoga semua jamaah yang hadir di hari ini dijadikan di dalam hati umatku, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan maqbula. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.